Lah, bisa menjawab? Sekarang menjawab kedengaran apa arti secara umum las? Coba siapa saja yang apa namanya yang mewakili dari kalian lah gitu mengenai las gitu. Salah satu teknik sambungan, Pak. Kenapa? Kenapa sih? Menyambungkan logam, Pak, dengan cara. Itu betul. Betul. Coba. Oke. Oke, barusan bagus ya. Las itu menyambungkan logam dengan cara mencairkan logam juga, Pak, gitu. Jadi disambungin. Yang lain, lengkapi. Bapak izin jawab. Iya, silahkan. Betul, kesatuan. Satu kesatuan menjadi kuat, menahan beban dirinya sendiri dan beban yang lain, ya gitu. Betul nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini harus ada apa redaksi. Ya, itu udah betul ya gitu. Nah, secara umum ya, khusus untuk gedung ya, termasuk kelas gedung 3 D3 ya dan D4 itu. Nah, khusus untuk kelas ya. Gitu. Terutama las listrik ya. Itu untuk menyambungkan konstruksi ya. Tapi catatan ini bukan baja ringan ya gitu. Jadi baja yang mempunyai struktur yang berat-berat ya, seperti menggunakan IWF ya, menggunakan H-beam ya, kemudian menggunakan profil L, kemudian menggunakan profil yang lainnya ya. Itu kan perlu disambungkan memakai baut ya, memakai las atau bisa paku keling. Tapi paku keling sekarang itu khusus untuk bangunan ditinggalkan ya gitu karena efektivitasnya kurang. Jadi yang banyak itu adalah las, listrik dan baut ya. Gitu. Nah, contohnya khusus untuk konstruksi gedung termasuk PG ini ya. Jadi apa kira-kira digunakan konstruksi baja ini gitu. Contohnya untuk membangun apa? Oke. Aulia. Ada Aulia nggak? Ya, Pak. Ya, apa kira-kira? Pengelasan khusus di konstruksi gedung memakai las listrik atau las lainnya. Yang apa yang kita pelajari khusus apa namanya di bangunan arch welding gitu ya. Nah, kira-kira apa kegunaannya? Untuk membuat apa? Las listrik. Gitu. Las listrik aja dulu. Oke, Aulia. Buat baja ringan, Pak. Bukan. Baja ringan tidak pakai las. Oh, buat kolom sama balok. Nyambungin kolom sama balok. Boleh. Apalagi? Buat... Puji. Apalagi? Coba yang lainnya. Puji. Kolom balok. Oke, bagus. Puji, ada Puji? Ada, Pak. Ya, kira-kira apa untuk membuat apa Puji? Untuk kelas listrik. Menyambungkan apa saja tadi kata Aulia ya. Menyambungkan kolom dan balok. Betul. Nah, sekarang apa lagi kira-kira? Kalau buat power gitu bisa nggak, Pak?
Bisa. Fasilitas. Ya. Apalagi Fitra. Fitra, ada Fitra? Hadir, Pak. Iya, bagus. Apa kira-kira membuat apa lagi untuk pengelasan gitu? Selain untuk kolom nambah log, tadi dikatakan Aulia, sekarang Puji, misalnya untuk tower, bagus gitu. Apa lagi selain itu? Apa contohnya? Membuat apa lagi? Ya. Dengan catatan Untuk- bukan dari baja ringan, baja yang struktur kuat. Untuk pembuatan pagar gitu, Pak. Nah, itu non-struktural. Bisa. Non-struktural ya. Ini yang untuk struktural. Pagar betul, konstruksi. Tapi non-struktural. Yang struktural, ini. Apa kira-kira membuat apa lagi? Kalau di teknik sipil, apa? TKS ya, membuat jembatan gitu. Itu kan apa menggunakan baja-baja yang cukup besar ya gitu. Nah, sekarang di konstruksi sipil konstruksi gedung gitu. Nah, selain tadi apa menyambungkan kolom benang balok betul. Kemudian membuat tower bagus gitu. Nah, apalagi selain itu? Izin jawab, Pak. Silakan, Mila. Untuk kayak menyambungkan kan pondasi ada yang pakai tiang pancang Betul. yang dari baja gitu, Pak. Nah, Betul. kalau misalkan disambunginnya gitu. Iya, betul sekali. Apa? Cynthia, apa kira-kira? Tambah lagi. Halo, Cynthia, ada? Kira-kira lagi. Bapak. Ah, terus yang lain? Iya, Pak. Yang lain nggak kelihatan apa, cuma ada ya dan Pak katanya Leli. Wah, plat lantai bisa kalau terbuat plat lantainya dari plat baja ya. Iya, Betul Pak. nggak? Oke, Putra. Tadi teh atap udah belum, Pak? Nah, belum itu betul atap ya. Jadi atap ya, betul. Oke. Jadi kamu harus mengenal ya. Misalnya tadi dari apa understructure ya yang bawah gitu ya. Misalnya pakai kalau misalnya untuk untuk menghubungkan ya, seperti tiang pancang dari baja ya misalnya boleh ya gitu. Kemudian untuk menyambungkan tiang dari beton kan penyambungin baja ya gitu boleh gitu. Kemudian dari struktur ini apa bisa kolom ya balok ya bisa gitu. Kalian menjawab tadi misalnya menggunakan kuda-kuda dari baja boleh, tapi sekarang itu kan ada baja ringan, tapi tidak semuanya bangunan pakai baja ringan ya, karena ada hal-hal lain yang tidak bisa ditopang oleh baja ringan ya gitu. Itu semuanya benar ya gitu. Nah, tentang misalnya pagar itu non struktural. Nah, kegunaan dari parallelistik bisa digunakan itu ya, yang struktural. Nah, khusus untuk kelas gas ya. Kelas gas itu untuk struktural ya, yang struktural ya. Jadi struktural itu yang menahan konstruksi yang berat-berat. Nah, itu hanya digunakan oleh laseristik sebagai pemotong. Betul nggak ya? Memotong baja IWF, baja profil L, memotong memotong plat simpul ya gitu. Itu bisa menggunakan pemotong las listrik. Nah, sebenarnya untuk pemotongan dari baja itu baik itu plat maupun profil itu bisa digunakan pakai laser ada ya gitu. Kemudian pakai gergaji. Kemudian pakai pneumatik, pakai hidrolik banyak sekali gitu. Tetapi orientasinya di sini itu adalah las gas ya.
las gas gitu. Nah, las gas itu untuk memotong. Misalnya kita menggunakan plat untuk plat simpul, tebalnya 1 cm atau 10 mm. Nah, itu bisa pakai itu ya. Kegunaan las gas ya gitu. Kemudian bisa memotong kebutuhan misalnya panjangnya suatu profil, apakah IWF, profil L dan lain-lain ya gitu. Jadi bisa gunakan las listrik, las gas maksud Bapak ya, las gas gitu. Nah, khusus apakah las gas ya bisa digunakan untuk apa? Mengelas ya. Bisa ya. Tetapi untuk non struktural seperti tadi contohnya ya, khusus untuk menggelas apa namanya? Railing ya atau apa namanya? Jadi pembatas khusus untuk tangga ya, railing ya gitu. Itu bisa digunakan. Kan itu tidak mempunyai beban yang berat ya gitu. Tetapi las gas jangan di apa namanya las gas di sini ada asetilin oksigen jangan digunakan khusus untuk yang struktural. Artinya tidak apa jangan digunakan khusus yang berat-berat karena itu spesifikasinya tidak bisa ya gitu. Kecuali kalau las listrik kan sudah jelas ya. Misalnya kita menggunakan las listrik dengan elektroda E6015 ya E13 gitu. Nah, itu udah jelas ya. Jadi kekuatannya kan 60 kali 1000 apa namanya? 1000 pon gitu ya. Itu menjadi kekuatan. Jadi bisa diprediksi kekuatannya. Tetapi untuk las listrik, listrik gas dalam hal ini tidak bisa gitu. Makanya tidak disarankan untuk menggunakan yang untuk struktural ya. Betul nggak? Jadi kalian itu harus bisa membedakan antara non struktural dan struktural ya gitu. Kalau struktural itu ya menahan beban ya, menahan beban yang berat. Misalnya konstruksi atap ya. Kalau bebannya tinggi. Tapi misalnya sekarang itu menggunakan baja ringan bisa, tetapi atasnya itu ya tidak berat-berat gitu ya gitu. Mengerti? Oke? Masih pada bangun? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih. Ya, Bapak akan memulai dengan pengertian las ya, las apa namanya? Las gas ya. Jadi secara umum las listrik maupun las gas itu kalau lasnya itu sama saja. Jadi menyambungkan ya dua buah benda dari logam ya menjadi satu. Sekarang langsung ke materinya ya gitu. Nah, ini las gas asetilin dalam arti jadi menggunakan bahan bakarnya itu dari las gas asetilin C2H2 dan menggunakan oksigen ya. Jadi O2 ya oksigen. Nah, ini pengertian las asetilin ya. Jadi asetilin itu biasanya asetilin oksigen ya gitu. Jadi pengelasan asetilin oksigen ya, sama adalah proses pengelasan secara manual. Ya, manual itu tidak pakai mesin ya, pakai tangan biasa tapi memakai alat. Dengan cara pemanasan permukaan logam yang akan dilas. Ya. Jadi permukaan logamnya itu baik itu satu benda atau lebih daripada logam itu dibuat cair dulu ya, dibuat cair dulu kemudian menggunakan bahan tambah. Tentunya bahan tambah di sini adalah yang tidak lain-lain gitu. Nah, kemudian sambungan tersebut mencair ya. Nah, untuk cair itu menggunakan api. Kalau listrik menggunakan apinya itu dia hasilkan apa namanya? Listrik ya. Dengan kandas listrik kayak rupa gitu. Tapi orang teknisi ya tidak usah sampai ke dalam kita tidak bisa membuat apa namanya membuat mesin. Jadi kita dalam hal ini cukup untuk menggunakannya saja ya. Karena yang membuat ya itu orang mesin dan orang listrik ya gitu. Kemudian bisa memakai bahan tambah atau tidak, tapi kebanyakan khusus untuk yang ini pakai bahan tambah ya gitu. Kalau tidak pakai bahan tambah itu ya itu menyambungkan seperti biasa ya. Kemudian pengertian las gas asetilin ya. Tentunya desainnya jangan asetilin saja dengan oksigen ya gitu.
Yaitu pengelasan yang gas dilakukan dengan membakar bahan bakar gas dengan gas yaitu C2H2 ya gitu, yaitu berbentuk gas karbit dalam hal ini yaitu gas asetilin ya. Asetilin itu jadi gas karbit yang dikemas sedemikian rupa sehingga dimasukkan ke tabung. Salah satunya itu yang kita pakai ya. Yaitu membakar gas dengan O2 ya. Sehingga memunculkan nyala api. Berdasarkan informasi, nyala api yang paling utama ya muncul pada pengelasan itu ini setelah setelah diukur sedemikian rupa dengan alat khusus untuk temperatur, dia mencapai 3.200 derajat Celcius sehingga logamnya akan mencair ya. Dengan suhu yang tinggi tersebut, logam yang kita yang kita las maupun sebagai beban lain ya. Kemudian ya gas asetilin ya, propan atau hidrogen namanya. Di antara ketiga bahan bakar ini yang paling banyak digunakan adalah gas asetilin ya gitu. Nah, sekarang itu gas asetilin bisa digunakan. Kemudian gas yang di rumah ya. Yang di rumah misalnya yang kita untuk pakai masak itu juga bisa. Tetapi perbedaannya itu pada nozzle nantinya ya, nozzle yang kita gunakan. Kemudian gas oksigen ya. Oksigen diperoleh dari proses elektrolisa atau proses pencairan udara ya. Jadi oksigen dari air ya dianalisis menjadi gas oksigen. Biasanya dikemas dalam suatu botol ya. Jadi botol itu akan diisi biasanya yang kita kenal itu dengan botol oksigen. Nah, maksimum kalau isi penuh itu 150 kg per cm kuadrat ya. Atau tekanannya itu ya. Kemudian kalau diisi dengan cairan sekitar 40 liter cairan ya. Misal 40 liter kali 150 ya. Jadi kekuatan isinya di dalamnya itu. Jadi 150 kg per cm kuadrat yang isinya gitu. Tapi kalau diisi cairan karena oksigen itu bisa dicairkan ya sekitar 40 literan dalam satu tabungnya ya. Jadi tidak mudah terbakar. Nah, oksigen ini juga selain untuk mengelas bisa juga untuk diving. Diving itu ya semacam berenang ya. Gitu untuk di bawah laut atau di bawah air gitu. Nah, itu. Itu juga kita gunakan oksigen untuk rumah sakit ya gitu. Jadi kebanyakan oksigen ini jadi banyak kegunaannya. Misalnya kita tidak ada oksigen, jadi tidak akan hidup syariatnya ya. Nah, ini proses gambarannya gas asetilin ya. Dari ini karbit ya. C2 kita karbit itu C2 itu ya menjadi C2H2 nantinya ya gitu. Itu kalau kita kenal ya waktu kecil gitu. Ada yang dinamakan karbit ya, karbit. Nah, kayak kayak dari batu gitu ya. Memang dari batu ya, dari batu yang dibakar sehingga akan menjadi karbit. Itu belum jadi gasnya. Kemudian setelah dicampur air menjadi akan terbakar ya gitu. Nah, ini pengetahuan reaksi kimia gas asetilin ya, gas asetilin C2H2. Jadi dari tadi C2 ya ditambah H2O menjadi C2H2 ya. Ini sebagai pengetahuan saja ya gitu. Dihasilkan dari reaksi kalsium karbida atau karbit, gas karbit dengan air. Jadi gelembung gas naik, apa yang terjadi adalah kapur tohor ya. Jadi nantinya itu akan semacam kapur tohor. Misalnya coba nanti kalian kalau misalnya praktek laboratorium ada kapur tohor, kemudian yang sudah dibakar dicampur air pasti akan terjadi reaksi ya. Nah, ini berdasarkan informasi reaksinya sedemikian rupa. Jadi Ca ya. Jadi C2 plus 2H2O kiri ya sama dengan C2OH2 plus C2H2 sama plus kalor ya. Kalor itu kan hasil pembakarannya. Yaitu kalsium karbida air. Jadi kapur gas asetilin. Ini sebagai sebagai pengetahuan saja. Jadi itu ada proses daripada
daripada menghasilkan gas gitu. Itu yang dikemas pada apa namanya? Yang dikemas pada tabung. Sebenarnya kita bisa juga membuat non tabung tidak seperti yang kita kemas sekarang itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, masih bangun? Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum ada, tapi nggak tidur ya? Enggak, Pak. Nggak tidur, alhamdulillah. Oke. Nah ini judulnya las gas pada konstruksi gedung. Nah, coba perhatikan, ya, perhatikan. Nah, coba untuk yang sebelah kiri paling atas itu apa kira-kira? Konstruksi apa itu? Tangga. Tangga. Kurang komplit. Tangga apa? Tangga kayu, tangga besi? Tangga besi, Pak. baja. Oke, itu bisa kita gunakan las apa namanya las risik dan las gas ya gitu. Kemudian pemotongannya bisa pakai las gas ya gitu. Nah, kemudian yang kanan apa itu? Yang kanan atas Railing tangga, Pak. tangga. Ini railing tangga ya. Jadi sebagai penghalang daripada orang berjalan supaya tidak jatuh, apalagi anak kecil ya gitu. Nah ini bisa digabungkan besi dan kayu ya gitu. Ya terserah kalian nanti mendesainnya bagaimana. Kemudian yang ini apa nih? Pagar. Kenapa? Pagar, betul. Ini pagar ya. Pagar yang terbuat daripada apa namanya? Apa itu? Besi baja Besi. karat ya. Besi anti karat, baja anti karat gitu ya. Kemudian kalau yang sebelah sini apa nih? Teralis, Pak. Teralis, betul. Jadi dalam hal ini gas bisa digunakan untuk yang membuat demikian ya. Gitu. Itu salah satu kegunaannya yang non struktural ya gitu. Oke. Nah ini kita berbicara masalah suatu pekerjaan pada suatu konstruksi. Dalam hal ini konstruksi baja ya, menggunakan las risik maupun las gas ya gitu. Jadi suatu produk ya atau suatu peralatan mengandung suatu dampak terhadap diri kita menggunakan lingkungan. Oleh karena itu kita harus tahu yang namanya K3 ya. Coba apa yang dimaksudkan K3 itu? Halo? Apa? Selamatkan kesehatan kerja, Pak. Oh ya betul. Jadi keselamatan K3-nya ya. Dulu kan ada konsultan apa perencana, pelaksana, pengawas. Nah, sekarang ada konsultan K3-nya ya gitu. Apalagi yang proyek-proyek besar gitu. Oke. Kita melihat bahaya dari las gas asetilin gitu ya. Bahaya yang ditimbulkan dalam pengelas oksi asetilin adalah kebakaran, jelas ya gitu. Akibat kebocoran gas, jelas karena sifat dari gas asetilin itu jadi menarik api ya sebagai bahan bakar yang mudah terbakar gitu. Kemudian panas dari kebakaran itu muncul panas pasca pengelasan, flashback ya. Nah, gitu ya. Coba perhatikan. Nah, ini kalau kita biasanya ini kita sudah mengalami hal-hal yang luka ya. Jadi biasanya kalau terluka karena panas itu kita menggunakan dalam hal ini bioplacenton ya. Ini bukan apa namanya? Bukan iklan ya gitu. Itu bisa yang lain juga ya gitu. Jadi menggunakan seperti ini. Jadi dampaknya kalau misalnya lumpuh ya gitu. Oke. Nah, ini adalah suatu gambaran ya. Jadi pemasangan gas oksiasetilin. Jadi dalam hal ini oksigen, asetilin. Itu dua bahan bakar yang kita tidak bisa tidak bisa diabaikan khusus pengelasan oksiasetilin ya gitu. Nah, coba perhatikan yang sebelah kiri ya gitu. Ini adalah tabung tinggi langsing ya.
Ini tabung oksigen. Dia mempunyai kunci pembuka. Ini yang sudah terpasang ya. Kemudian ini namanya regulator. Ya. Ini regulator mempunyai 2 manometer. Kalau yang ini, ya, yang ini maupun yang ini sama saja ya, yang sebelah kanan. Ini manometer tekanan isi. Menandakan bahwa isi tabung berapa. Biasanya yang full ya, yang full itu sekitar 150 kg per cm kuadrat. Ini kita bisa baca di sini nantinya. Ada satuannya. Nanti dijelaskan setelahnya ya. Kemudian yang ini, yang sebelahnya ya. Ini manometer pengeluaran. Berapa pengeluaran yang akan kita gunakan nantinya? Ya, kita itu ada misalnya oksigen misalnya 5 bar atau kilogram per cm kuadrat 1 lebih ya gitu. Nah, itu yang oksigen asetelinnya misalnya 1/10-nya biasanya. Ini yang asetelinnya ya. Ini kalau asetelin ini pendek gemuk ya. Jadi kita bisa lihat tinggi langsing, pendek gemuk. Kalau tinggi langsing ini berarti oksigen ya. Dengan tanda seperti misalnya ini ya. Adalah biru ya atau hijau gitu ya. Ini seperti ini oksigen ya. Ini. Kalau yang ini misalnya asetelin. Tapi ini kan gambar kasar saja sebenarnya dia pendek ya gitu. Nah, seperti ini. Dia tabung asetelin. Kalau tabung oksigen berisi cairan ya. Akibat elektrolisa air menjadi H2O ya. Dari H2O menjadi gas O2 ya. Jadi di sini berbentuk cairan ya. Kalau yang ini tidak berbentuk cairan, tapi berbentuk gas. Di sini terdapat porositas. Kalau ini berbentuk cairan. Nah, ini ada pengamannya di sini, di bawahnya ada pengamannya kalau terjadi ledakan nanti ya. Jadi kalau kelebihan dalam hal ini kelebihan tekanan, jadi di sini ada pengamannya paling bawah ya. Yang sini. Nah, kemudian ini sama namanya regulator. Regulator itu yaitu untuk mengetahui tekanan isi dan untuk mengatur tekanan pengeluaran yang akan kita pakai ya gitu. Ini kuncinya. Harus diingat ya. Khusus ini tabung, ini terpisah tersendiri. Jadi sebelum dipasang ya, ini terpisah. Nah, untuk memasangkan untuk asetelin ini ya. Jadi namanya ulir kiri. Jadi memasang ke arah kiri ya. Kalau yang ini memasang ke arah kanan. Khusus untuk pemasangan tabung dan regulator ya gitu. Kanan. Ini searah jarum jam, ini kebalikannya kalau pasang. Kalau ini dibuka kebalikan, ini searah ya, bukanya. Kemudian ini namanya selang atau gas hose ya. Jadi ini berbentuk selang. Selang ini untuk asetelin biasanya merah ya, merah. Untuk oksigen salah satunya adalah biru ya gitu. Nah, ini tekanannya di sini ya. Kalau kita KPA konversikan silakan, mau ke kilogram per cm kuadrat silakan, terserah gitu ya. Tergantung daripada di sini cara membacanya nanti. Nanti ada penjelasan khusus. Oke. Nah, ini bagian-bagiannya ya. Ini tadi asetelin, ini oksigen ya. Kemudian ini namanya apa? Blender ya. Blender atau blender ya, blender istilahnya, blender. Terdiri pada tip atau nozzle. Ini bisa diganti-ganti tergantung apa namanya? Tergantung ketebalan yang kita alas. Nah, ini bendanya. 2 buah benda ya. Ini adalah bahan tambah. Kemudian ini nozzle, ini handle-nya ya. Jadi ini ada lagi di handle ini ada yang namanya katup pengatur pengeluaran gas, baik oksigen maupun gas asetelin ya gitu. Nah, gitu. Oke, ini kan ada 4 ini oksigen, kemudian ini 3 ya. 3 brand lain atau blender lah gitu. Yang ini ya, semuanya itu. Oke, ini salah satunya ya. Salah satunya adalah ini arahnya. Jadi kalau mengelas ya, sekitar 3 mm ke bawah, ini menggunakan ya dari kanan ke kiri. Dengan posisi
nozzle ini ya, nozzle ini ada 45 derajat. Itu idealnya ya. Kemudian posisi dari bahan tambah adalah 30 derajat. Itu paling baik ya. Ini kalau 3 mm ke bawah ya. Ini kalau lebih posisinya dari kiri ke kanan ya. Posisinya seperti ini. Jadi gelasnya kalau ini dari sini ke sini ya. Ini dengan las di sini. Untuk apa namanya? Khusus untuk bagian-bagian pengelasan di sini. Alatnya. Ada pertanyaan? Silakan. Halo, masih bangun? Masih, Pak. Nah, iya, ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Oh iya, semua belum ya. Oke, lanjutkan ya. Kemudian, ciri tabung gas oksigen. Ya. Jadi tadi sudah Bapak katakan sebelumnya bentuknya tinggi dan ramping. Ya, gitu. Kemudian luar tabung dicat berwarna biru, putih atau hitam atau hijau. Tapi kebanyakan kita itu sama biru ya gitu. Nah itu diantaranya adalah seperti ini oksigennya. Di dalam tabung kosong, ruang bebas. Tapi kalau sudah diisi berbentuk cairan nanti ya. Ciri tabungnya saja ini. Kemudian ciri tabung gas asetilin. Jadi bentuknya pendek dan gemuk. Seperti Bapak katakan tadi dan sudah dijelaskan pada gambar ya. Luar tabung dicat berwarna merah marun. Jadi kalau ada merah marun berarti itu secara kode warna adalah tabung asetilin ya. Bagian bawah tabung diberi sumbat pengaman nanti disebutkan ya. Biar terjadi api masuk ke dalam tabung. Ya. Jadi tabung tidak mudah meledak kalau ada tekanan ya ke dalam itu. Ada pengamannya. Tapi sumbat pengaman yang akan terlepas lebih dulu sehingga akan menimbulkan semburan api. Ya, nanti dijelaskan. Tekanan semburan api akan kuat jika gas dalam tabung besar ini bisa menerbangkan tabungnya sendiri. Jadi kalau dia meledak ya, si tabung oksigen ini ya kayak semacam bom lah gitu ya. Gitu. Jadi oleh karena itu K3 tetap harus kita jaga ya. Kemudian di dalam tabung terdapat lapisan aseton seperti spon ya, spon. Ya gitu. Atau semacam kalau dalam diri kita itu apa namanya itu? Tisu ya, semacam tisu, itu bukan tisu gitu. Jadi penghambat terbakar yang mudah terbakar. Ya. Ya. Kemudian apa yang dinamakan flashback ya? Flashback ya, adalah nyala balik yang terjadi secara tiba-tiba. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan gas dalam hal nozzle di blender itu ya, kemudian kita nyalakan di ujung tip atau nozzle, ini akan balik ke arah tabung ya. Jadi namanya flashback ya. Flashback ini terjadi jika nozzle masuk ke dalam kubangan cairan las ya, pengelasan. Jadi api masuk ke dalam sehingga api dari ujung nozzle tertutup ya secara tiba-tiba dan membalik ya. Ini membakar gas yang ada di dalam selang. Nah, dalam selang tentunya di sini akan menuju tabung ya. Jadi api tidak terlihat oleh mata, tetapi kerasa itu akan ada namanya panas gitu ya. Untuk mengatasi ada dua cara, yaitu dengan cara dipasang seperti valve gas asetilin atau kunci air pada struktur lain. Tapi kebanyakan kita itu menggunakan seperti valve ya. Oke. Selanjutnya perbedaan tabung gas ya. Dalam hal ini coba perhatikan yang sebelah kiri. Yaitu ada aseton ya. Materialnya berbentuk porus. Ya. Di sini semuanya berbentuk porus sehingga gas itu ada di dalam sini. Ya. Makanya tekanannya itu tidak sama dengan tekanan yang ada pada oksigen. Ya. Nah, kemudian ini ada katup pengaman. Ya. Misalnya ada ledakan sini, tekanan, dia akan penyumbat ini akan keluar. Kemudian bidang yang bawah ini akan lurus nantinya seperti ini ya. Sehingga aman kalau ada tekanan. Yang sebelah kanan adalah oksigen. Oksigen
ya, adalah di sini warnanya biru ya. Ini jelas tinggi langsing. Nah, kemudian ini adalah yang sudah tertera dalam sini. Ini adalah lubang khusus untuk memasangkan regulator ya, regulator. Kemudian ada lagi sini namanya untuk membuka searah jarum jam ya, dia membuka. Ya, menutup. Kebalikan adalah membuka ya. Jadi nanti akan keluar. Makanya oleh karena itu kalau kita misalnya ada datang gas baru, ini dibuka sedikit sehingga akan bersih yang ada debu-debu di sini ya. Nah, kalau yang asetilin seperti ini. Nah, ini sama dengan ini. Ya, tapi ini oksigen, ini asetilin. Ya, ini pembuka. Ini adalah regulator. Ya, regulator terdiri daripada manometer tekanan isi seperti ini. Dia menandakan isinya apakah masih isi atau sudah kosong. Kemudian yang ini manometer tekanan luar. Nah, ini khusus disambungkan ke selang, ya, selang. Di sini biasanya sebelum ke selang kita menggunakan seperti valve ya. Jadi faktor keamanan agar flashback yaitu api balik terhadap dari selang, dari ujung ke selang langsung ke sini akan terhenti ya. Nah, ini adalah bagian pengatur tekanan yang akan kita pakai. Ya. Jadi pengatur tekanan ini akan terbaca pada manometer tekanan isi. Ini regulator terdiri pada manometer tekanan isi dan tekanan pengeluaran. Biasanya ini disebut tekanan tinggi, ini tekanan rendah ya. Oke, tadi sudah disebutkan secara umum. Nah, sekarang seperti valve ya. Untuk gas. Ini khusus untuk oksigen. Ya. Coba perhatikan pada baut ini ya. Ini beda dengan ini. Ini ada cowakannya. Cowakan. Ini tidak ada. Berarti yang oksigen itu mengencangkannya atau memasangnya searah jarum jam ya. Kalau yang ini kebalikan arah jarum jam. Ya. Kemudian ini ada petunjuk panah. Berarti dari kanan ke kiri ya. Ke kiri. Ini biasanya untuk nanti ada sambungan sambungan baut khusus ke selang ya, selang oksigen. Kalau yang ini selang asetilin ya. Jadi coba perhatikan warnanya merah dan ini beda ya. Ini juga beda. Berarti ini mengencangkannya bahwa bulir kiri ini adalah ke arah kiri ya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Halo? Belum ada, Pak. Berarti masih asik ya. Oke. Jadi tadi ada spek valve asetilin dan oksigen ya. Ini kita sudah Bapak katakan tadi kegunaannya. Jadi fungsi dari safety valve atau katup pengaman ya. Asetilin adalah sebuah katup yang bekerja secara otomatis saat terjadi nyala api balik atau flashback ya. Nyala flashback ini tidak terlihat secara kasat mata karena api masuk melalui nozzle ya. Tetapi kalau kita misalnya dipegang itu agak hangat-hangat lah gitu ya kita. Dan membakar gas asetilin dan menjalani dalam selang menuju regulator ya, kemudian dan tabung. Ya, kalau kita misalnya ke tabung wah udah berbahaya sekali ya gitu. Oleh karena itu dimatikan oleh safety valve ya gitu. Nah, contoh pemasangan seperti valve seperti ini ya. Ini seperti valve asetilin dan oksigen. Coba perhatikan ini oksigen ya. Oksigen tinggi, ini pendek ya gitu. Nah, ini agak pendek ya gitu. Ini oksigen, perhatikan. Ini yang yang dari pabriknya segini ya. Kemudian ini pembukaannya, kalau ini modelnya seperti di sini pembukanya ya. Kemudian ini regulator. Kalau tadi kan di pinggir regulatornya ya. Jadi ada beberapa macam. Ini regulator terdiri pada manometer tekanan isi atau tekanan tinggi, manometer tekanan pengeluaran atau tekanan rendah ya gitu. Jadi kita nanti caranya nanti dijelaskan. Kemudian dari regulator ini ada masang ini seperti valve-nya. Ini juga seperti valve. Ini regulator sama. Ini asetilin, ini oksigen ya. Gitu. Ini sama. Ini dan ini sama. Tetapi jenisnya berbeda. Kalau ini seperti valve khusus untuk asetilin, ini oksigen.
Yang tadi itu ulir kiri ya, yang apa? Yang ulir kiri yang dicowak bautnya adalah seperti ini ya. Tapi ini tidak. Nah, kemudian kena ada hitamnya gitu nanti. Kemudian disambungkan asetilin ke sini ya. Ke blender atau blender ya, blender. Ini sambungannya ke katup. Ini ada katup khusus untuk oksigen nanti membuka ke sini. Ini katup asetilin membuka ke sini. Jadi ada mixnya atau campurnya di sini ya. Sehingga mencampurkan, biasanya untuk mencampurkannya itu kita kalau yang praktek ya biasa untuk ini misalnya 5 bar. Ini 0,5 bar. Apakah bisa 0,25? Bisa gitu. Jadi ini bisa 1/20 atau 1/10-nya. Kita gunakan biasanya 1 bagian per 10 bagian. Ya. Jadi kalau 1 bagian asetilin, kita menggunakan oksigen dan 10 bagiannya. Ini sama, ya. Namanya regulator ya. Kemudian ini seperti valve, inilah apa namanya selang, ini selang juga sama. Nah ini blender, ya. Kemudian ini sambungan oksigen, ini asetilin. Ini katupnya, ya, katupnya. Jadi nanti dibuka, khusus membuka, ini lebih besar, lebih banyak dibukanya ini kecil, ya. Oke, kemudian kita menggunakan percikan api dari korek api, nanti dijelaskan ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada, ya, tapi jangan tidur ya. Ini pasti ada yang tidur. Oke, ini tadi kan ada flashback menggunakan seperti valve ya, betul nggak? Nah ini ada kunci air, bisa menggunakan kunci air seperti ini gitu. Ya. Gitu. Jadi ini ada saluran gas generator ke sini ya, itu ada gas. Kemudian batas ketinggian pengunci airnya. Ini tabung kunci air. Ya. Ini keran gas. Jadi nanti gas masuk ya. Ini tempat memasukkan air atau saluran keluar ini air ya. Kemudian di batasnya ini. Kemudian masuk gas. Ini. Kemudian gas di sini. Jadi kalau ada api nantinya, api balik ini udah dimatikan di sini. Tapi kalau tadi dia antara porus-porus ya gitu. Ini gelembung naik. Ya. Jadi kunci airnya dimatikan sama air kalau di sini ya. Ini gas ke sini. Nah itu, tapi kita di praktek tidak menggunakan ini ya gitu. Tapi ini sebagai apa namanya? Sebagai tambahan saja bahwa kunci air adalah suatu metode khusus untuk untuk keamanan lah gitu, untuk A3-nya ya. Gitu. Semacam apa tadi namanya seperti valve ya. Gitu. Oke. Tadi sudah dijelaskan perangkatnya ya secara umum. Nah, ini secara khusus. Nah, ini kalau tadi secara gambar ya atau image, sekarang secara foto ya. Ini perangkat las gas. Ini tabung oksigen. Harus biru ya atau hijau gitu. Kebetulan ini hijau gitu. Oke, ini tinggi, ini pendek. Ya. Ini regulator, manometer tekanan tinggi, didapat khusus mengetahui ya di dalamnya itu tekanan yang ada dalam gas ini. Ini pembuka. Nah, ini pembuka dari tabung ke manometer ini, ke regulator ini ya. Kemudian ini, yang ini. Ini khusus untuk katup atau apa namanya? Kunci ya. Untuk katup. Jadi pengatur pengeluaran. Jadi bisa diatur di sini. Kemudian yang ini juga sama untuk membuka dari tabung, kemudian ini ke regulator. Manometer tekanan isi dan jadi kita cek dulu. Ini biasanya 1 putaran, setengah putaran ini. Ya. Nah, kemudian ini blender khusus pemotong. Kalau dilihat ini ya. Ini nozzle-nya pemotong. Ini ada 2. Jadi kalau pada pemotong itu ada oksigen pemotong, oksigen pemanas. Oksigen pemotong dan oksigen pemanas dengan asetilin ya ini. Ini ada ya, perhatikan. Nah, ini ada apa namanya? Oksigen pemotongnya ini. Kemudian yang ini
khusus untuk tip atau nozzle berbagai macam ukuran, baik itu yang tipis maupun yang tebal seperti ini ya. Nah, ini nozzle-nya. Ini adalah pembersih nozzle. Apabila nozzle sudah lubangnya sudah terhalang, ini kita bisa pakai ini. Ini ada korek apinya ya gitu. Nah, untuk katup tabung, nanti yang Bapak katakan ini tadi adalah ini. Nah, gitu ya. Jadi untuk kalau pembuka pertama dibuang aja gitu. Ini tabung asetilin ya. Oksigen warnanya gini. Ini dua, kalau ini belum dipasang, ini sudah pasang ya, yang oksigen. Ini dibuka, kebalikan arah jarum jam, menutup searah. Bentuknya seperti ini. Ini untuk memasang sini ya. Kemudian yang ini untuk ini biasanya ditutup, ini untuk ke regulator ya. Nah, perbedaan katup atau valve ya dalam ini beda. Oksigen, asetilin, oksigen. Nah, seperti ini. Nah, yang tadi diputar sama, untuk memutar membukanya adalah kebalikan arah jarum. Ini sama. Kecuali kalau misalnya memasang terhadap manometer ya gitu. Di sumbatnya ini agak beda ya. Ini lebih tinggi tekanannya, ini lebih rendah. Biasanya ini tekanannya paling maksimum ini kita pakai yang 10-an lah gitu ya, paling maksimum. Oke, kunci katup atau valve tabung. Nah, seperti ini. Jadi dari tabung kita bisa membuka pakai T. Ya. Seperti ini atau L. Jadi ini bisa gunakan khusus untuk membuka tabung ya. Jadi ini khusus kalau kita beli suatu perangkat harus berbeda ya. Ini namanya kunci tabung. Nah, kemudian Bapak sudah jelaskan tadi secara gambar ya. Ini secara foto. Ya. Yang ini adalah regulator oksigen. Yang ini regulator asetilin. Ini sama. Ini tekanan tinggi menandakan yang isi. Ini juga sama, isi. Kemudian ini tekanan pengeluaran, Nah, ini tekanan pengeluaran itu ya bisa diatur sama ini. Kalau secara jarum jam ini membesar di sini, misalnya sampai full, berarti tekanan di sini sama dengan tekanan di sini. Tetapi tidak mungkin untuk khusus yang untuk pengelasan ini ya. Jadi ini misalnya kita pakai 0,5 bar per kilogram ya. Jadi ini kita atur-atur nanti. Caranya ada. Nah, ini khusus untuk ke selang. Tetapi sebelumnya dipasang ke selang, ini harus dicopot dulu menggunakan namanya tadi untuk alat flashback ya, api balik menggunakan strip valve ya. Jadi ini dibuka dulu ya. Kemudian dipasang strip valve. Ya, gitu. Ini sama. Tetapi ini beda ya. Ini ada ininya. Jadi ini memasangnya ke arah kiri, kalau ini memasangkan searah jam, searah jam-jam. Ini juga sama ya. Kalau ini ke arah tabung, ya. Ini ke arah selang. Ini tabung, ini selang. Ada pertanyaan? Regulator ini? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Sudah mengerti semua ya kita. Mengerti atau bingung? Nah, ini satuannya ya. Satuannya ini sama. Ada satuan bar, ada kilogram per cm kuadrat, ada PSI ya. Kalau PSI kalau nggak salah 15 PSI sama dengan 1 kilogram per cm kuadrat gitu ya. PSI itu. Seper 15 15. Jadi 15 PSI sama dengan 1 kilo. Kalau nggak salah ya, tapi lebih baik kita lihat konversi nanti ini ya. Ya boleh kita tergantung ada yang di sini ada PSI ya gitu. Kemudian ada kilogram per cm kuadrat, ada bar. Tapi untuk bar ke kilogram itu hampir sama, cuma beda lebih besar dari bar. Bar itu 1, sekian kilogram per cm kuadrat ya. Satuannya. Itu menandakan suatu satuan tekanannya. Oke. Prinsip kerja regulator las gas ya. Nih.
Jadi ini tabung. Ini tadi sudah ada nempel. Nah, untuk ini tabung ini satu kesatuan ya ini. Kemudian ini kalau oksigen dipasang secara jarum jam. Kalau asetilin kebalikan. Jadi ini manometer tekanan isi, menandakan isinya. Ini mengeluarkan tekanan pengeluaran. Jadi kita atur di sini ya. Di sini. Prinsipnya seperti ini ya. Gitu. Jadi kalau secara jarum jam dia itu membesar. Ya, membesar sehingga tekanan yang ada dalam sini terbaca oleh manometer tekanan isi ini akan sama dengan ini. Tetapi itu tidak diharapkan. Oleh karena itu ini harus lebih kecil. Misalnya untuk oksigen kita gunakan 5 bar atau kilogram per cm kuadrat. Tapi di sininya bukan mungkin lagi. Kalau isi penuh, berarti 150 kg per cm kuadrat ya. Kemudian ini ada penutupnya ya, penutup sementara ini. Untuk sini. Jadi ini selain dibuka di sini, ini kalau misalnya gitu ada penutup sementara, misalnya kita pakai tutup dulu. Tidak usah ditutup yang ininya ya. Nah ini manometer regulator ya. Jadi regulator terdiri pada kan tekanan ya. Kalau yang sana bar ya, bar ini ya, bar. Bar itu 1,1 kg per cm kuadrat. Jadi boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini. Kalau Bapak biasanya menggunakan yang ini ya. Ini juga sama ya. Ini bar, ini PSI ya. Ini katup ya, pengatur pengeluaran. Nah, gitu. Nah ini ke tabung oksigen mengacelinnya. Ini tekanan isi, tekanan kerja. Tekanan isi sama dengan tekanan yang ada dalam tabung atau tekanan tinggi. Tekanan kerja, tekanan rendah ya. Yang akan kita gunakan. Jadi fungsinya tekanan ini supaya pada waktu pengelasan ini ya apa namanya fungsinya itu adalah continue terus-terusan. Tapi kalau tidak pakai ini akan ada turun naik api sehingga api itu tidak bisa dipakai secara utuh. Kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Jadi harus pakai tekanan kerja ini ya. Jadi sudah Bapak katakan barusan fungsi regulator mengatur tekanan kerja yang konstan. Walaupun tekanan isi gas dalam tabung selalu berubah. Jadi misalnya tekanan kerja misalnya 5 bar untuk oksigen misalnya. Dan 0,5 bar misalnya asetilin. Nah selama tekanan itu di dalam tabung itu lebih besar, dia akan keluar. Kecuali kalau tekanan isi pada gas tabung itu 0, pasti konstan mengikuti, dia harus 0. Ya, pasti 0. Nah ini tadi sudah dijelaskan tekanan isi, tekanan kerja ya. Jadi tekanan ya, manometer tekanan isi setelah ini dibuka tapi cukup satu putaran misalnya ini menandakan berapa isi yang ada di sini. Misalnya kalau full, misalnya asetilin, berarti 15 kg per cm kuadrat. Ada yang 20 juga ya. Kalau tekanan oksigen sampai 150 kg per cm kuadrat atau bar ya. Ini pengaturnya. Nah ini selang gas ya. Jadi ada nomornya nomor 1, 2 ini. Selang oksigen warnanya biru, hijau, atau hitam. Kekuatan tekanannya sekian. Ya. Ini sudah spesifikasi dari pabrik ya. Ditandai dengan oksi. Ya. Kalau yang ini beda. Warna merah, marun, kekuatan sekian. Ya. Ditandai dengan ini. Ini khusus untuk selang ya. Tapi khusus ini kan bisa ditanyakan ke spesifikasi pada pada daftar yang ada di toko atau dealer tertentu yang ada alat-alat seperti ini. Ini selang gas. Ini apa? Selang gas apa kira-kira nih? Yang kiri dan kanan. Halo? Yang biru Asetilin. Oke, yang hijau. Yang kanan.
Oksigen, betul, betul ya. Jadi dua-duanya sama ya. Asetilin dan oksigen, baik itu yang kiri maupun yang kanan. Nah, ini sudah Bapak jelaskan tadi ini. Jadi di ujung ini blender ya. Jadi ini bisa pasangkan ke sini. Baik ini. Nah, kalau semakin panjang ya, semakin panjang, berarti kapasitas untuk mengelasnya semakin tebal bendanya ya gitu. Ya, ini kan semakin tebal. Ini semakin pendek ya. Gitu. Jadi ini bisa pasang di sini ya. Di sini. Setelah dipasang, nah, cek bocor atau tidaknya. Kalau kebocoran itu misalnya sambungan gas itu ya, baik itu regen pakai apa namanya air plus dengan ini dengan sabun supaya ada buihnya nantinya. Kalau ada kalau kita koaskan air sabun itu ke sini, misalnya ada buih keluar, berarti itu bocor, harus diperbaiki menggunakan seal tip ya. Nah, ini khusus untuk katup oksigen, ini asetilin. Ini oksigen, ini asetilin. Beda kan? Ini beda nih. Asetilin gini, belah kiri, ini kanan. Ini namanya blender last gas ya. Ini namanya tip atau nozzle ya. Ini nozzle. Nah, ukuran tip berbagai macam ya. Misalnya ada daftar khusus tebal dalam milimeter 0,4 misalnya milimeter, nomor tip 00. Ada di badannya itu tipnya ada nomor ini apa namanya? Di badannya ada nomor di sini ya. Gitu. Nah, ini mulai dari tebal 0,4 sampai 20 mm ya, 2 cm berarti ya. Ini nomor penggunaannya ya. Ini khusus untuk tipe injektornya ya, ini oksigen ya. Dalam PSI ini, dalam PSI ya. Ada pertanyaan sini? Belum juga? Belum, Pak. Oke, nozzle berarti nozzle itu adalah ujung ya untuk pengelasan ya. Jadi cara menggunakan nozzle cleaner. Jadi nozzle cleaner itu yaitu pembersih nozzle ya gitu. Apabila sudah dipakai kemudian ada percikan masuk ke mulut nozzle, kita harus menggunakan pembersih nozzle. Yaitu untuk membersihkan permukaan ada nanti. Kemudian membersihkan lubangnya ya. Nah, ini khusus menggunakan ya lubang. Yang lubangnya pakai ini. Jadi berbagai ukuran. Mulai dari ukuran kecil sampai besar. Tergantung tipe nozzle yang kita pakai. Misalnya kalau yang tebal sekali, berarti yang digunakan adalah yang ini. Ya. Kalau kita mengelas yang besar. Nah, ini sama saja. Ini sama dengan ini ya. Kemudian kalau yang ini khusus untuk moncongnya. Ini untuk lubang, ini untuk moncongnya. Ya. Untuk moncong apabila terhalang dari percikan-percikan ya gitu. Nah, yang dimaksud Bapak adalah seperti ini. Nah, ini kalau ini lubangnya ke dalam menggunakan yang tadi yang bulat, kalau untuk permukaan ini menggunakan yang ini. Ada. Mana tadi? Nah, menggunakan ini ya. Kemudian setelah perangkat las ya dipasang, baik itu dari tabung memasang ke ke regulator, kemudian regulator kita masang ke seperti valve, kemudian kita menggunakan ke selang, dua-duanya selang, kemudian ke blender ya, kemudian ke nozzle ya gitu. Setelah itu sudah kita misalnya atur sedemikian rupa ya gitu. Jadi kita tinggal bagaimana cara menyalakannya. Jadi buka katup tabung di oksigen, yang tadi yang oksigen yang putar ke arah kiri ya. Ya, katup satu putaran penuh. Ya, ini petunjuknya satu putaran penuh. Apakah bisa setengah? Bisa, tapi kurang begitu bagus ya. Berarti satu putaran. Kemudian putar ya, katup khusus asetilin sekali putaran. Karena apa? Ini karena agak kepekaan ya gitu.
Kemudian atur manometer tekanan kerja pada regulator, misalnya pakai 5 bar kan. Kalau misalnya sama ini boleh lah gitu. Tapi biasanya kita itu kalau itu 5 bar berarti ini ya 15 bar ya gitu. Nah, ini seperti ini. Buka katup oksigen pada blender. Yang blender tadi ya. Kemudian buka oksigen pada blender 2,5 bar. Jadi pembuka katup pada blender, dalam hal ini blender ini. Nah, ini katup oksigen. Berarti ini satu bagian, putar sedikit. Ini dua setengah bagian, gitu ya. Jadi asetilin harus lebih besar ya. Gitu. Ini untuk membuka katup yang tadi, ya, satu bagian untuk oksigen. Oksigen dulu ya, ingat, oksigen dulu, baru 2,5 bagian adalah asetilin. Setelah itu nyalakan dengan korek api. Ya. Kemudian kalau sudah nyala, kita atur, ya, kita atur nyalanya. Ada 3 nyala, ya, nanti dijelaskan. Kemudian setelah kita ngelas, cara mematikan bagaimana? Tutup katup asetilin pada blender. Kenapa tidak oksigen dulu? Ya. Kalau oksigen dulu, itu akan terjadi api, ya, dari dari asetilin akan muncul asap-asap yang sangat pekat sekali. Oleh karena itu harus ditutup asetilin dulu, baru oksigen. Kemudian itu kita tutup pada blender ya, blender sudah tertutup, tetapi masih ada kan di di selang ke ke tabung. Jadi kemudian tabung asetilin dan oksigen kita tutup pada tabung. Nah, setelah ditutup dari blender tutup dari oksigen, ada sisa di tengahnya yaitu pada selang. Oleh karena itu khusus untuk membuang pada selang, buka lagi pada blender ya. Baik oksigen maupun asetilin. Sehingga akan keluar dan kita lihat pada manometer tekanan isi dan tekanan pengeluaran itu harus menandakan 0. Berarti sudah tidak ada gas pada selangnya itu ya. Nah, kemudian korekan api untuk menyalakan setelah kita gas itu satu bagian diputar oksigen, 2,5 bagian asetilin itu seperti ini. Ada macam-macam seperti pistol. Kemudian seperti korek seperti ini. Tapi kita agaknya seperti ini. Ini jarang digunakan karena cepat rusak ya. Ada pertanyaan nih? Halo? Bapak mau nanya. Oke, nanya tentang apa? Yang tadi maksudnya 1/10 tuh yang buat apa, Pak? Ya, kenapa? Yang kan tadi Bapak ngejelasin kalau misalkan manometer, ya tuh ada yang 1/10. Nah, itu tuh yang di bagian mana, Pak? Jadi, kalau misalnya kita menggunakan ya pada pada manometer, bentar. Nah, ini ya. Betul, sebentar. Nah, ini. Kalau biasanya kita kalau untuk pengelasannya 1/10 itu adalah misalnya menggunakan ya oksigen ini ya. Ini misalnya menandakan kita setelah diatur di sini, ini kan dicopot, nggak ada ini ya. Jadi diatur semacam harus menandakan misalnya 5 bar ini ya, 5 bar. Ya. Kalau ini berarti 1/10-nya berapa? 0,5 bar kan? Ya, maksudnya gitu. Ini pada pengeluaran tekanan oksigen 5 bar bisa kita gunakan. Untuk yang ini adalah 0,5 bar pengeluarannya. Mengerti? Halo? Iya, Pak. Jadi itu tuh perbandingan antara oksigen sama Oksigen asetilin, betul. Ada manometernya. Kan kita tidak tahu ya berapa sih yang harus dikeluarkan di oksigen. Misalnya 5 bar atau 5 bar. Ini berarti 0,5. Itu yang maksud 1/10 ya. Gitu. Berarti ini kalau satuannya 5 bar, berarti ini 1/10-nya. Berarti 0,5 ya. Gitu. Kalau misalnya menggunakan pada pengelasan khusus, misalnya ini 10, berarti ini
Satu kan? Betul nggak? Itu bar ya. Paham? Paham? Paham, teman. Oke, kita lanjut lagi. Bapak, sebelumnya izin bertanya, Pak. Oke, siap. Ya, silakan. Kalau misalnya, kan tadi perbandingannya 1:10. Kalau Iya, misalnya biasanya ya. Tapi nggak hasil, bulat ya. Oke. kalau hasilnya itu terlalu banyak, itu emang apa yang bakal terjadi, Pak? Jadi kan tekanan isi ya untuk tekanan tabung itu ya. Tekanan tabung pada asetilin biasanya 15 kg per cm kuadrat full ya. Kalau pada isi asetilin full khusus untuk apa namanya di tabungnya 150 kg per cm kuadrat. Misalnya kalau bandingnya misalnya 5 bar asetilin, 5 bar ini oksigen ya. Kan boros itu. Betul nggak? Iya, Dan Pak. tekanannya terlalu besar untuk asetilin gitu. Apakah bisa? Demikian bisa, ya, tapi boros gitu. Jadi kita tergantung lihat dulu perbandingannya gitu. Ya, tapi kita biasanya kita gunakan sesuai perbandingan gitu. Kan misalnya tekanan di asetilin 15, tekanan di oksigen 15 kg per cm. Jadi kan 1:10 ya, betul nggak? Tapi kalau misalnya dibandingkan satu-satu, ya misalnya kita 5 bar cepat habis, ya si gas yang ada pada asetilinnya. Mengerti? Mengerti, Pak. Jadi tidak berpengaruh ke proses pengelasan atau kuat Oh, lasnya kayak pengaruh. Pengaruh sekali pengaruh. Jadi cepat panas. Ya. Sangat pengaruh terhadap api pengelasan itu ya, gitu. Paham? paham, Pak. Ekonomis bisa. Jadi secara teknis lebih panas ya, gitu. Oke. Ada yang lain? Nah, ini khusus untuk K3-nya, untuk mengecek kebocoran ya, gitu. Tentunya misalnya selang biasanya yang kita cek ya. Jadi khusus sambungan-sambungan antara selang apa misalnya manometer ke apa ke tabung. Nah, itu kalau udah pasang ini di pakai cairan ini dengan ini. Kemudian kalau tandanya misalnya berbusa keluar ya berarti ada kebocoran. Jadi harus diperbaiki si sambungannya. Nah, misalnya untuk baut dengan baut ya, berarti harus pakai apa namanya? Seal tip ya, yang terbuat apa yang warna hitam yang putih ya, seal tip. Jadi tidak boleh ada yang bocor. Ini sebagai pengecekan kebocoran. Misalnya blender dengan apa disambungkan dengan selang, sambungannya bisa dicek pakai ini. Kalau misalnya keluar gelembung berarti itu masih kebocoran, sangat berbahaya. Berarti kita harus memperbaiki sambungan tersebut ya. Kemudian kalau kita misalnya ingin mengecek total ya, khusus misalnya takut ada kebocoran walaupun apa selang itu baru ya gitu. Boleh pakai ini ya gitu. Jadi kalau ada gelembung keluar berarti itu kebocoran, sangat berbahaya sekali ya. Jadi sebelum kita pakai ini, setelah kita pasang harus dicek kebocorannya. Karena kalau kebocoran tidak dicek akan mengakibatkan kecelakaan baik terhadap lingkungan maupun diri kita, ya. Nah, kemudian ada lagi tang ya, tang jepit lah istilahnya. Nah, jepitan, slip joint pliers gitu ya, gitu. Jadi intinya tang jepit lah gitu. Jadi fungsinya untuk memindahkan benda panas ya, baik itu yang dilas maupun yang lainnya. Seperti ini ya. Jadi fungsinya yaitu untuk memindahkan benda panas dari satu lokasi ke satu lokasi lagi. Nah, ini yang tadi sudah Bapak itu kan jelaskan ya, ini sudah dijelaskan kan? Ini khusus safety valve, khusus yang untuk asetilin, ini oksigen. Bapak fungsinya sudah apa dijelaskan tadi ya, cowakannya. Jadi setiap baut yang ada cowakan seperti ini berarti dia itu mengencangkan ya kebalikan arah jarum jam ya, atau ulir kiri. Kalau yang ini semuanya mengencangkan searah jarum jam ya, atau arah jarum jam jadi ulir kanan ya. Jadi ini kanan, ini kiri. Ya, harus diingat. Di mana saja berada, kalau ada yang demikian, itu berarti ulir kiri ya. Oke. Kemudian ada beberapa untuk menghasilkan C2H2 ya atau gas asetilin. Ada sistem
sistem lempar, sistem tetes, sistem celup ya gitu ya. Tapi biasanya kita itu yang sudah menghasilkan apa gas pada hal ini dari menggunakan tabung. Ini sebagai gambarannya ya. Nah, ini ada sistem lempar. Jadi ini diasupkan karbit ya ke sini. Sehingga ini ada ruang karbit, ini air menghasilkan asetilin. Kemudian masuk ke sini, ke kunci air ini supaya tidak meledak, baru ke keran ya. Nih, karbit. Karbit itu yang kalau zaman dulu itu bisa beli di apa di ini di toko besi ya gitu. Nih, ini bentuk seperti ini. Ini untuk menghasilkan asetilin ada yang namanya sistem lempar seperti ini ya. Gitu. Jadi menghasilkan ini baru ke kunci air. Karena kalau langsung dikhawatirkan ada api ya, api kemudian bisa meledak ini. Kemudian sistem tetes. Nah, tetes beda ya. Tetes ini seperti ini. Jadi ini ada laci karbit, kemudian diteteskan ya, air. Tadi dilempar, ya, ini diteteskan sehingga menghasilkan gas ya, seperti ini. Ini kunci air sama untuk mengeluarkan kita memakainya nanti. Sistem tetes. Nah, untuk menghasilkan asetilin. Ini sistem tetes seperti ini ya. Tapi di kita nggak punya ini ya. Yang kita punya itu adalah dari tabung ya. Gitu. Nih, seperti ini. Ini kunci airnya ya. Jadi ini langsung ke gas. Ini saya celup diputar ke bawah. Ya. Nanti akan menghasilkan gas ya. Tabung, air, balik karbit. Menghasilkan gas ke sini ya. Ini tentunya harus ada kunci air ke sana ya. Gitu. Ini tata cara khusus menghasilkan ini. Tapi kalau sekarang itu kita kalau proyek itu tidak menggunakan demikian. Sudah dari berbentuk tabung yang Bapak alami ya. Gitu. Kemudian untuk K3-nya juga ya. K3. Jadi perlengkapan seperti ini. Ini kacamata las. Ini warna agak apa namanya? Ada berwarna ya. Ini. Warna hitam sedikit. Khusus untuk pengelasan agar nyala ya. Nyala ini tidak silau terhadap mata dan tidak merusak mata. Kemudian kacamata bening. Kalau kita membersihkan dan lainnya pakai ini. Kemudian ini seperti apa? Seperti sus ya. Jadi supaya pada waktu pengelasan tidak terjadi kecelakaan di apa? Di kaki. Ini biasanya menggunakan baja sini ya. Kekuatannya ini. Berapa ton? 2 ton kalau nggak salah ya. 2 ton kalau kita ada beban ini. Ini apron. Ya. Khusus tangan. Ini dada. Kemudian ini sarung tangan. Sarung tangan ini terbuat daripada kulit atau apa asbes ya. Kemudian ini apa namanya? Masker ya. Misalnya kan ada orang pekerja itu ada yang peka terhadap uap, bisa pakai ini. Kalau ini khusus untuk penutup kuping. Ya. Apabila suara bising bisa pakai ini. Ini adalah overall. Di overall keseluruhan, overall ini khusus untuk baju kerja. Kalian punya kan seperti ini? Punya nggak? Atau labjas saja? Punya. Ada, Pak. Oh iya, jadi ini biasanya digunakan untuk kerja-kerja ya. Kalau labjas untuk labjas kan gitu. Ada pertanyaan di ini perlengkapan intinya saja. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Ada pertanyaan? Bapak mau nanya, Kenapa? Bapak kan tadi tuh dijelaskan kalau misalnya si alatnya itu kalau misalnya yang terjadi kebocoran tuh gimana caranya biar diketahuin. Nah, kira-kira kalau ada nggak sih Pak cara-cara biar alatnya itu nggak gampang rusak? Daripada pemasangan ya. Misalnya kurang keras, kurang padat apa namanya? Kurang kencang gitu ya. Nah, itu gitu. Jadi biasanya tiap sambungan, misalnya sambungan selang, baik itu krusial maupun stalin, kita pakai itu. Misalnya tidak ada uap, bukan uap, apa namanya? Gelembung, berarti udah aman gitu aja. Jadi kalau
kerusakan, misalnya ini semuanya baru, cara ngeceknya tetap harus menggunakan apa namanya? Harus menggunakan air sabun seperti itu gitu. Apalagi yang sudah lama. Misalnya kalau sudah lama, misalnya selang terutamanya, itu sudah kelihatan kan di sana ada pengamannya semacam apa? Kalau ini semacam serabut ya di dalamnya tuh. Kalau udah kelihatan ya ganti aja gitu. Karena itu dikhawatirkan suatu ketika akan bocor. Kemudian jangan sampai selang itu kebakar ya. Kan kadang-kadang orang apa kurang teliti, misalnya selang kebakar. Kalau udah kebakar itu harus dipotong atau diganti ya gitu. Itulah gitu. Pada waktu kerja gitu. Nah demikian. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Oke, setelah kita memasang, kemudian menyalakan, itu nyala api las gas itu ada 3 macam. Ya. Nah, apa yang pertama? Ini nyala api asetilin lebih, karburasi ya. Karburasi. Kalau karburasi itu berarti gas kelebihan asetilin. Bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada apa namanya semacam lidah-lidah api ya gitu. Kemudian bentuknya seperti ini. Nah ini ada kegunaan nanti dijelaskannya. Ini biasanya untuk mengeraskan benda kerja, misalnya mau menambah karbon dari benda kerja itu. Ya. Nah ini namanya nyala karburasi atau carburizing ya, bahasa Inggrisnya. Kemudian ini netral, bentuknya kan beda ini. Ini bentuknya seperti ini. Ini biru biasanya. Kalau ini biru, kuning, merah. Ya. Ini biru. Nah, nyala netral. Nyala netral atau normal dalam pengertiannya berarti komposisi gas ya. Asetilin maupun oksigen itu apa namanya? Seimbang. Biasanya ini digunakan untuk yang apa? Ngelas-ngelas baja biasa gitu ya gitu. Kemudian ada lagi nyala oksigen atau oksidasi. Jadi nyalanya lebih ya. Jadi lebih di sini gasnya lebih daripada gas lain. Nah, seperti ini. Bentuknya hampir mirip kan? Ya, yang ini. Cuman ini kalau ini pendek, ini panjang. Ini lebih tajam. Ini sangat mendesis sekali ya. Biasanya ini untuk pemotongan nantinya kalau misalnya apa ada dalam pemotongan ya. Jadi ada 3, nyala api, karburasi, netral atau normal, dan nyala oksidasi. Paham? Halo? Insya Allah paham. Iya. Ini laki-laki pada kemana nih? Pada tidur? Ada yang laki-laki? Ada, Pak. Ada apa? Ada, Pak. Nggak tidur kan? Enggak apa. Enggak, Pak. Tahan dulu lah. Bapak juga ngantuk kalau ini. Oke. Nah, nyala karburasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa kelebihan asetilin ya. Asetilin betul. Ciri-cirinya tadi sudah gambar sudah dinyatakan, jadi tumpul dengan panjang sekitar 3-5 mm. Tadi khusus untuk ukurannya. Mempunyai nyala ekor, lidah-lidah api itu yang warna kebiruan dan merah gitu ya. Gitu. Kemudian digunakan untuk solder keras atau brazing. Jadi kalau misalnya solder keras itu ya, jadi khusus logam-logam ya, bukan baja, itu bisa menggunakan apa namanya menggunakan apa timah dan lain bisa pakai menggunakan ini khusus ngelasnya ya gitu. Juga bisa khusus untuk menambah kekuatan, misalnya kita membuat pisau ya gitu untuk alat tertentu, kemudian karbonnya kita tinggikan bisa pakai yang seperti ini nyalaannya, kemudian dicelupkan ke oli atau yang lainnya. Kemudian nyala oksidasi ya. Jadi yang nyala kelebihan daripada oksigen, nyalanya mendesis sekali gitu ya, yang mendesis gitu. Untuk melas logam lunak ya ini. Misalnya aluminium dan lain-lain. Kemudian nyala normal atau netral. Jadi biasanya hasilnya tepat 1 bagian putarannya. Kemudian 2 bagian untuk asetilin. Jadi intinya tumpul dan panjang antara 4-6 mm. Tadi kan tumpul kan yang tengah itu ya. Kemudian suaranya tidak mendesis. Ya. Mendesis tapi tidak terlalu mendesis gitu. Tapi kalau untuk yang ini oksidasi mendesis sekali ya. Untuk pengelasan biasa. Jadi kalau misalnya kita mengelaskan untuk misalnya plat-plat misalnya atau apa namanya pipa-pipa khusus untuk riling atau misalnya pembatas daripada tangga. Nah
Nah, bisa menggunakan las seperti ini ya. Proses pengelasan ya. Jadi setelah disiapkan ya semuanya ya. Kemudian misalnya kelebihan oksigen ya, itu akan berbusa ya. Jadi itu jelek sekali untuk pengelasan. Jadi kalau terjadi berbusa berarti kelebihan oksigen, kurangi oksigennya ya. Kurangi oksigennya atau tambah asetilin ya gitu. Khusus untuk mengatasinya. Karena kalau berbusa dia akan apa namanya tuh akan keropos nanti sambungannya itu. Kemudian teknik pengelasannya. Nah, teknik pengelasan setelah kita menyalakan api, nah kita mengatur nyala api ya. Netral untuk netral atau normal pada apinya ya untuk pengelasan. Jadi atur posisi tip atau nozzle ujung pembakar dengan benda kerja membentuk sudut 45 derajat. Yang tadi di sampai 60 ya. Kemudian kalau kita memakai bahan tambah sudutnya 30 sampai 45 derajat ya. Kemudian bagaimana cara mencairkannya. Jadi cairkannya itu kalau pengalaman Bapak itu cairkan dulu dua buah bendanya baru si benda kerja bukan berkarya bahan tambah masukin ke cairan itu. Dia akan kuat. Karena kalau mencairkan dulu misalnya bahan tambah kemudian nanti yang akan dilas itu cuma nempel saja, tidak bersatu ya. Gitu. Jadi kalau hasilnya bisa kita baik ya dilihat disikat lah gitu. Kemudian nanti kalau misalnya belajar melentik kita luruskan aja dengan menggunakan palu ya. Nah kalau terjadi letupan ya saat mengelas itu ada beberapa kemungkinan ya. Pertama terak masuk ya. Jadi dimatikan dulu baru kita kita menggunakan tip cleaner ya, membersihkan. Atau masih misalnya tip cleaner sudah dibersihkan kemudian masih terjadi letupan berarti kekurangan asetilin. Tambah asetilin, tambah gas lain gitu ya. Nah, ini untuk peralatan pendukung ya. Jadi peralatan pendukung seperti ini. Meja kerja, kemudian gerinda. Jadi gerinda itu bisa untuk misalnya kesalahan ngelas ya, kesalahan ngelas kurang baik bisa pakai gerinda ya. Dibersihkan baru dilas kembali. Ini untuk alat potong. Ini alat untuk misalnya ada besi-besi yang lebih, misalnya itu bisa dipotong pakai. Ini alat potong juga ya. Kemudian ini alat potong juga dari gerinda ya. Bata gerinda. Ini palu, ini penjepit ya. Ini meteran, ini klem ya gitu. Ada klem F, ada klem C gitu. Kali ini C ya. Ini bisa katakan C juga ya, ada yang F ini. Nah, kemudian kita kalau praktek menggunakan apron seperti ini dari baja ya. Kemudian sikat kawat. Ini harus kita tahu pada waktu prakteknya untuk membersihkan bekas-bekas daripada pengelasan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Nah, ini Bapak kan kalau puasa ini ngomong terus ya. Kalian ngantuk juga Bapak ini tidak bisa minum kan sekarang ya. Tenggorokan. Jadi sekarang kan jam 3 kurang ini ya. Kita sampai jam 16 kan nanti ya. Betul nggak? Sampai 14.45 Pak, soalnya kan ada beton juga. 16. Bukan 14. 16.45. 16.45 itu dibagi 2 sama yang beton, Pak. Oh gitu? Oh. Jadi Bapak sampai jam berapa ini? Sampai 14.45. Oh berarti habis ya? Ya pas-pasan satu materi habis. Berarti setelah 14.45 kan sekarang 14.45 nih ya? Betul? Iya, Pak. Iya, Pak. Itu habis ya? Oh, berarti sekian. Tadi kan udah ada nih. Ya. Nah sekian dan terima kasih. Berarti pas ya materinya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, tapi kalian sudah ini belum? Pasti kalian belum paham, tapi nanti nyusul lah secara bertahap ya. Karena nanti
Berarti sekarang ya habis ya. Gitu. Dilanjutkan dengan yang beton ya. Betul. Iya Pak Ya, Ujang. Pak. Betul. Sudah apa hubungi beliau yang ngajar, Pak Ujang atau Pak Solih atau Pak Heri? Sudah, Pak, Pak Ahmad Solih. Ya, kalau gitu materi dari Bapak yang pertama selesai, nanti berarti ada berapa materi lagi ya gitu ya. Oke, nanti Pak Ujang biasanya atau Pak Solih atau yang lainnya pakai apa medianya? Media Zoom, Pak, untuk saat ini. Pak Ujang. Bapak itu senang ya menggunakan Google Meet itu karena ringan, kemudian tidak error dari Bapak itu. Kalau menggunakan Zoom itu suka error di sini. Kebetulan lokasinya mungkin ya yang itu. Oke, kalau gitu ya, nanti jangan lupa kalian pada waktu 16.45 di absen pada apa namanya? Pada laman yang disediakan akademik ya, betul ya? Betul? Iya, Pak. Iya, betul. Iya Pak. Oke, kalau gitu untung kalian misalnya apa? Dalam hal ini mengingatkan Bapak, jadi khusus untuk baja sampai 14.45 ya, gitu. Berarti nanti 14.45 kemudian sampai 16.45 itu bagian yang beton, betul ya? Betul ya? Iya Iya, betul. betul, Pak. Oke. Dari Bapak dicukupkan ya, kemudian dihubungi dengan Pak Tatang sudah mencukupi, kemudian kami misalnya sudah mengingatkan Pak Tatang bahwa setengah main ya, gitu dari satu bagian mata kuliah yang akan kita yang akan kita pelajari dalam hal ini beton. Oke, dari Bapak dicukupkan ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ini harus